Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Jumat 31 Mei 2024. Sari berita terhitung mulai Rabu siang hingga hari ini para peserta rapat koordinasi Rakor Jaringan Kota Kabupaten Tapak Sejarah Jaket Bung Karno mulai tiba di Kabupaten ND. Cegah penyebaran virus ASF, Dinas Peternakan Kabupaten Sika telah memulai pemasaran sperma babi jenis eksotik. Inilah berita selengkapnya bersama saya Rizwan Sumbi. Kita awali berita pertama, terhitung mulai Rabu siang hingga hari ini, para peserta rapat koordinasi Rakor Jaringan Kota Kabupaten Tapak Sejarah Jaket Bung Karno mulai tiba di Kabupaten ND. Laporan Rosada 5. Ini rakor yang pertama terjadi di Kabupaten ND. Dari 22 kabupaten kota yang tergabung dalam jaringan kota Kabupaten Tapak Sejarah Jaket Bung Karno, 9 diantaranya telah menyatakan kesediaannya untuk hadir dan mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi Rakor Perdana di ND. Demikian disampaikan Ketua Panitia Rakor Kanisius Poto pada konferensi pers peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 di Rumah Jabatan Bupati ND Kamis siang. Kanis Poto menjelaskan rakor akan diawali dengan gala dinner yang akan diselenggarakan 30 Mei malam di Pantai Kota Raja bagi tamu rakor yang sudah tiba di Kota ND. Peserta rakor juga dijadwalkan mengikuti parade kebangsaan keesokan harinya dan diarahkan untuk sampai di Serambi Bung Karno. Mereka juga akan diantar untuk melaksanakan sholat Jumat bersama di Masjid Arabita, tempat Bung Karno sholat selama menjalani masa pembuangan di ND. Agenda utama rakor adalah membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Penandatanganan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Jaket Bung Karno akan dilaksanakan di situs rumah pengasingan dan disaksikan oleh Megawati Soekarno Putri. Sore hari jam 3 akan ada pelaksanaan rakor di Ruang Garuda Kantor Bupati ND. Pelaksanaan rakor itu membahas tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga Jaket ini. Selanjutnya untuk penandatanganannya akan dilakukan di situs Rumah Pengasingan Bung Karno. Para peserta akan bergeser ke situs dan di situs nanti akan juga dihadiri oleh Ibu Megawati Soekarno Putri yang akan menyaksikan penandatanganan. Lebih lanjut, Kanis Poto katakan para peserta akan mengikuti side event peringatan Hari Lahir Pancasila termasuk festival kebangsaan, yakni menonton pementasan tonil hasil karya Bung Karno, yaitu Dokter Setan dan Kelimutu. Pada hari puncak peringatan, mereka juga hadir mengikuti upacara bendera dan pameran UMKM di sepanjang ruas Jalan Soekarno. Peserta dijadwalkan kembali ke daerahnya masing-masing pada tanggal 3 Juni 2024, di mana sehari sebelumnya mengikuti tour wisata ke Kelimutu, Kampung Adat Nggela, dan Kampung Adat Wologai Tengah. RRI ND, Rosada 5 melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas ternak babi serta mencegah penyebaran virus ASF African Swine Fever, Dinas Peternakan Kabupaten Sika telah memulai pemasaran sperma babi jenis eksotik. Laporan Veranda Garus. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sika, Yohanes Emil Satriawan Sadipun SPMSI menjelaskan, program ini dilakukan melalui metode inseminasi buatan atau IB. Proses pengambilan dan pengujian sperma dilakukan dengan ketat untuk memastikan sperma yang digunakan bebas dari penyakit. Dalam proses inseminasi buatan, sperma babi jantan diambil dan diuji di laboratorium milik Dinas Peternakan untuk memastikan kualitas dan kesehatannya. Sperma yang lolos uji di laboratorium kemudian dipasarkan kepada peternak dengan harga Rp250.000 per dosis. Kan beberapa kali ada rapat dengan DPRD, kemudian dengan para camat,
bersama Bapak Pejabat Bupati dan Ibu PJ Sekda sudah diinformasikan. Kan kami juga sudah menyebarluaskan bahwa Dinas Pertanian ini sudah punya instalasi ternak babi yang melayani IB ternak babi. Dinas Peternakan juga telah melayani inseminasi buatan pada 14 ekor babi, dengan 5 ekor diantaranya berhasil bunting dan 9 ekor lainnya masih dalam masa pengawasan. Dia melanjutkan, untuk saat ini baru babi jenis eksotik yang dipasarkan spermanya. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada babi jenis lain yang dinilai layak untuk dilakukan inseminasi buatan ini. Karena misalnya kalau kita pakai secara manual atau pinjam babi pejantan, kita belum tahu apakah pejantan ini dia sudah terkonfirmasi atau terpapar virus ASF atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi dengan metode IB ini, inseminasi buatan ini, itu ya sedikitnya kita bisa mencegah ini, karena pada saat pengambilan semennya ini atau sperma, setelah diambil harus diuji lab dulu. Dinas Peternakan Kabupaten Sika juga mengingatkan pentingnya menjaga biosecurity dan tidak memindahkan ternak yang terdeteksi sakit guna mencegah adanya penyebaran virus ASF di Kabupaten Sika. RRIND Veranda Garus melaporkan. Memasuki musim kemarau, Kabupaten Lembata menetapkan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Laporan Lady Badin. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lembata, Andris Koban, menetapkan Kabupaten Lembata berstatus siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau Karhutla. Andris Koban menjelaskan bahwa penetapan status darurat ini didasarkan pada beberapa faktor penting, diantaranya kekeringan telah berdampak serius pada ketersediaan air yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, baik di sektor pertanian, ekonomi, dan lingkungan. Lahan pertanian yang juga terpengaruh dengan tanaman padi, jagung, kedelai, dan lainnya mengalami kekurangan air, serta rentannya kebakaran hutan dan lahan. Dari informasi dari BMKG masuk ke ada risiko kekeringan meteorologis namanya dari BMKG itu. Hal ini karena ya sebagian besar di wilayah NTT itu ada mulai masuk musim kemarau. Jadi ada pertumbuhan awan yang mulai menurun, angin muson timur dari Australia itu sudah mulai aktif, sehingga memang kondisi di Lembata juga termasuk itu mengalami potensi angin kencang yang sifatnya kering, sehingga musim kemarau itu yang mulai terdampak kemarau yang juga bisa menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Dijelaskan Andris, hasil kajian resiko bencana Kabupaten Lembata menunjukkan adanya potensi tinggi karhutla dengan resiko mencapai 42,6%, resiko sedang yaitu sebesar 43,8% dan resiko rendah sebesar 13,6%. Data dari UPT Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Lembata mencatat bahwa dalam 3 tahun terakhir ini lebih dari 1.000 hektar lahan telah terbakar pada 78 titik yang tersebar di 9 kecamatan. Andris Koban menegas bahwa saat ini Kecamatan Ile Ape Timur dan Kecamatan Nubatukan berada dalam status waspada dan Kecamatan Lebatukan berstatus siaga dampak kekeringan. Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla bertanggung jawab dalam penanganan keadaan darurat ini dan upaya pencegahan termasuk pembuatan ilaran api di sepanjang jalan untuk mencegah penyebaran api ke wilayah yang lebih luas. Memang kondisi di Lembata juga termasuk itu mengalami potensi angin kencang yang sifatnya kering. Musim kemarau itu yang mulai terdampak kemarau, keringan yang juga bisa menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Untuk sementara ini kita pertama kan sudah ada surat pernyataan kekeringan Karhutla itu, kemudian kita sudah buat tim siaga kekeringan Karhutla untuk antisipasi kekeringan dan kebakaran hutan. Itu kan kita punya kebiasaan kan buang bara puntung rokok masih menyala kan dibuang, terus orang juga belum menyadari itu sudah mulai hemat penggunaan air. Andris Koban juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan karena perilaku ini menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lembata. Komunikasi dan koordinasi aktif juga dilakukan dengan semua pihak terkait mulai dari tingkat kecamatan hingga desa untuk mengatasi karhutla. RRIND Lady Badin melaporkan.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Kasus gigitan hewan penular rabies di Kecamatan Bajawa saat ini mengalami peningkatan. Kebutuhan akan vaksin juga meningkat, akibatnya persediaan vaksin mulai menipis. Selengkapnya, Ferry Sow melaporkan. Kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Ngada khususnya di Kecamatan Bajawa saat ini mengalami peningkatan. Puskesmas Kota mencatat sudah ada 280 kasus gigitan yang terjadi, sehingga kebutuhan akan vaksin anti rabies meningkat drastis dan perlu mendapatkan perhatian dari Pemda dan DPR Ngada agar bisa mengalokasikan anggaran demi ketersediaan vaksin anti rabies. Puskesmas yang paling banyak mengalami kunjungan untuk mendapatkan vaksin anti rabies ini hampir setiap harinya harus melayani pasien kapan saja untuk kasus gigitan hewan penular rabies sehingga saat ini ketersediaan vaksin anti rabies mulai menipis. Kepala Puskesmas Kota Kristianus Eboresi menjelaskan saat ini ketersediaan vaksin anti rabies mulai menipis dan diperlukan pasokan dari Dinas Kesehatan Ngada agar pelayanan bagi masyarakat bisa berjalan karena bukan saja masyarakat yang ada di Kecamatan Bajawa tetapi juga dari kecamatan lainnya yang melakukan vaksinasi di Puskesmas Kota. Bukan cuma di Puskesmas Kota tapi ada beberapa puskesmas juga. Hanya karena kami di sini di kota jadi banyak yang biasanya dari kecamatan-kecamatan lain mereka minta untuk suntik di sini. Nah, karena memang kami dialokasikan juga stok juga lumayan banyak. Sampai ada yang datang tengah malam atau datang pas pagi. Kita selalu siap kalau misalnya ada pasien yang harus kita layani kapan saja mereka datang. Dengan adanya peningkatan kasus dari bulan Januari hingga bulan Mei 2024, diharapkan pemerintah Kabupaten Ngada bersama DPR secepatnya mengambil keputusan mengalokasikan dana untuk penambahan pengadaan vaksin anti rabies di Kabupaten Ngada. RRI ND Ferry Sow melaporkan. Monitoring pengerjaan jalan Camat Lepembusu Kelisoke harapkan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Nikolaus Makumeli. Kepada RRI Kamis 30 Mei 2024, Damianus Frayalus, Camat Lepembusu Kelisoke menuturkan monitoring tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai kepala wilayah yang memiliki tugas untuk memastikan setiap proses pembangunan di wilayah kecamatan berjalan dengan baik. Dijelaskan, proyek peningkatan ruas jalan 2 area Kota Baru tersebut menggunakan dana APBD 2 tahun anggaran 2024 senilai Rp1.981.981.000 dengan jangka waktu pengerjaan selama 120 hari kalender dikerjakan oleh CV Alfa Nusa Konstruksi. Tujuan utama kami melakukan monitoring khususnya pengerjaan peningkatan jalan 2 area Kota Baru. Yang pertama itu kami harus mengetahui adanya perbedaan antara biaya antara rencana dan pelaksanaan. Kemudian yang kedua, kami juga harus mengetahui adanya perbedaan waktu jadwal antara rencana dan pelaksanaan. Dan tidak kalah pentingnya, kami juga harus mengetahui tentang perkembangan proyek tersebut. Dirinya berharap agar pengerjaan ruas jalan 2 area Kota Baru tersebut dikerjakan sesuai dengan aturan agar menghasilkan jalan yang berkualitas sehingga tidak mudah rusak ketika dilalui oleh kendaraan yang bermuatan berat. Kami dari pihak kecamatan juga sangat mengharapkan agar proses pengerjaan peningkatan ruas jalan 2 area Kota Baru ini harus dikerjakan secara baik. Artinya dikerjakan berdasarkan aturan-aturan yang ada. Karena menurut pengalaman kami di lapangan, khususnya kami di Kecamatan Lepembusu Kelisoke, terkadang banyak ruas-ruas jalan dikerjakan tidak berumur panjang. Pada kesempatan tersebut, Damianus juga menyarankan agar ruas jalan yang dikerjakan tidak mudah rusak, maka perlu diperhatikan saluran drainasenya. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Keberangkatan calon jamaah haji Kabupaten ND dari Masjid Agung Nurul Hidayah ND dipadati keluarga untuk melepas jamaah haji menuju Bandara Haji Hasan Arobusman ND, Kamis 30 Mei 2024 pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Laporan Suimam. Pelukan dan ciuman dari anggota keluarga mewarnai acara pelepasan calon jamaah haji di dalam masjid sebelum satu persatu calon jamaah haji keluar menuju ke bus yang ada di depan masjid untuk dibawa ke Bandara Haji Hasan Arobusman ND.
Setelah dilepas dari masjid, anggota keluarga yang menggunakan kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4 secara bersama-sama konvoi mengantar rombongan bus jamaah haji menuju sampai ke bandara. Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Ende, Dr. Andus Haji Ahmad Abdul Ghafar dalam sambutannya menyampaikan, secara keseluruhan jumlah calon jamaah haji Kabupaten Ende yang akan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah berjumlah 40 orang, namun yang hadir dalam masjid saat ini ada 38 orang, sedangkan 2 orang lainnya, dalam hal ini sepasang suami istri, langsung menunggu di Surabaya. Jemaah haji nanti akan diterbangkan ke depan pada pukul 11 lebih 40 menit dan tiba di depan jam 12 lebih 35 menit. Masih di depan memakan waktu kurang lebih 3 jam dan dari depan akan diterbangkan pada pukul 15 lebih 45 menit menuju Surabaya. Jemaah haji akan meninggalkan masjid ini pada pukul 10 lebih 20 menit menuju bandara. Dia melanjutkan, calon jamaah haji Kabupaten Ende tiba di Surabaya pukul 16 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai penerbangan Lion Air dan menginap di Hotel Quds Royal selama 2 malam, lalu masuk asrama haji tanggal 1 Juni 2024 pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Keesokan harinya tanggal 2 Juni 2024 pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, jamaah haji diberangkatkan menuju Jeddah. Sementara itu, salah satu keluarga dari calon jamaah haji Kabupaten Ende, Abdul Qadir Musabasa mengatakan, dirinya bersama semua yang hadir di sini tentunya mengiringi kepergian jamaah haji ke Tanah Suci dengan doa agar selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari aral rintangan sehingga dapat menunaikan ibadah haji. Kita doa bersama, mudah-mudahan jamaah haji Ende berangkat dengan selamat, kembali juga dengan selamat agar bisa mencapai haji yang mabrur. Ditambahkan, keluarga di sini semuanya berharap calon jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji kembali ke Kabupaten Ende dalam keadaan sehat wa'alfiat dan menjadi haji yang mabrur. Anda masih mengikuti Warta Berita Pagi ini produksi RRI Ende. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital. Kita ke berita selanjutnya. Strategi untuk mencapai target penerimaan pajak kendaraan program Tax Amnesty pemerintah Provinsi NTT merupakan langkah strategi memberi keringanan bagi masyarakat dalam upaya peningkatan capaian penerimaan pajak kendaraan. Laporan Rovinus Wula. Hal tersebut disampaikan Kepala UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat MT Anjasmara Pranda Esos MSI kepada RRI di Labuan Bajo. Kepala UPT Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan tax amnesty memberikan kemudahan bagi masyarakat, sementara potensi sebaran kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Manggarai Barat saat ini mencapai 34.804 unit, terdiri dari kendaraan pribadi sebanyak 32.319 unit, kendaraan umum 640 unit, kendaraan dinas sebanyak 1.845 unit. Ia menjelaskan pemerintah melalui UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat setiap tahun mengidentifikasi potensi kendaraan, wajib membayar dan yang menunggak sehingga kebijakan pemerintah provinsi dalam wujud peraturan Gubernur nomor 20 tahun 2024 masyarakat dapat memanfaatkan program tax amnesty karena program tax amnesty sangat baik untuk kenyamanan dalam menggunakan kendaraan. Sementara realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk Kabupaten Manggarai Barat sesuai target ditetapkan pemerintah provinsi sebesar 29,5 miliar dan realisasi penerimaan pajak kendaraan sampai dengan 22 Mei 2024 mencapai 7 miliar lebih. Potensi kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Manggarai Barat cukup besar, sudah sekitar 34.000 itu sebaran kendaraan yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya kendaraan bermotor. Sehingga kaitan lain itu kan kita ini kan setiap tahun pasti atau setiap bulan itu identifikasi potensi-potensi ini kan ada yang sudah wajib membayar dan ada yang dengan adanya kebijakan pemerintah provinsi dalam wujud Pergub ini diminta supaya masyarakat bisa memanfaatkan itu. Menurut saya program tax amnesty ini sangat baik sehingga bagi wajib pajak dan kendaraan juga kalau satu kata saja adalah kenyamanan.
dalam berkendara. Kepala UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai Barat mengatakan mengenai target yang diberikan akan menjadi tanggung jawab yang perlu dibahas dan diskusi bersama sehingga dalam kebersamaan dapat melaksanakan tanggung jawab untuk mengejar target yang sudah ditetapkan. Walaupun dengan jumlah personil yang terbatas, UPT Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tetap optimis dengan semangat kebersamaan target yang diberikan tetap menjadi prioritas. RRI SP Labuan Bajo Rufinus Vula melaporkan. Berita terakhir, Labuan Bajo siap gelar kejuaraan Taekwondo Komodo Open turnamen pertama pada Juni 2024. Laporan Epi Wahab. Kejuaraan Taekwondo Komodo Open Turnamen ke-1 siap digelar pada 28 hingga 30 Juni 2024 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kejuaraan Taekwondo Komodo Open Turnamen ini akan diikuti oleh peserta bukan hanya dari NTT, tapi juga terbuka untuk wilayah di luar NTT. Ketua Taekwondo Indonesia Kabupaten Manggarai Barat, Basilius Sardijramat, menyampaikan kejuaraan ini selain untuk menunjukkan kesiapan Labuan Bajo untuk setiap kegiatan, juga untuk mencetak dan mempersiapkan para atlet bersaing menghadapi PON NTT pada 2028 mendatang. Lanjut dari kejuaraan ini adalah yang pertama bahwa Manggarai Barat siap melaksanakan event kejuaraan baik tingkat NTT maupun nasional, sehingga ini memudahkan atlet kita nanti untuk bersaing dan juga mencari bibit menuju PON NTT 2028. Lebih lanjut, Basilius Sardijramat juga berharap melalui kejuaraan Taekwondo Komodo Open Turnamen ini, Labuan Bajo tidak hanya dikenal sebagai kota pariwisata saja, tetapi juga sebagai kota yang mampu menyediakan tempat dan menyelenggarakan perhelatan olahraga. Bahwa kedepannya tujuan diadakannya kejuaraan ini selain Labuan Bajo sebagai kota wisata, kita juga Labuan Bajo nanti menyajikan juga sebagai tempat untuk melaksanakan event-event olahraga, lebih khusus kejuaraan taekwondo yang bersifat nasional maupun internasional. Adapun kategori yang dipertandingkan meliputi kategori senior dengan usia di atas 17 tahun, kategori junior dengan usia 15 hingga 17 tahun, kategori cadet dengan usia 12 hingga 14 tahun, dan pracadet dengan usia 6 hingga 12 tahun. Sebanyak kurang lebih 60 medali emas telah dipersiapkan untuk kelas prestasi dan juga pemula dan hadiah menarik lainnya. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Sekian warta berita produksi RRI ND pagi ini. Saya Rizwan Subi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti warta berita RRI ND.